berapa kali Pak Jerman Sajuan kita diskusi di sini ada data-data tentang kaitan entah itu karena kekerabatan, entah itu karena persoalan pilkada yang karut maut, itu kan ujung-ujungnya adalah soal pilkada langsung. Dan ada keinginan dari pemerintah juga bagaimana ini mendesain ulang. Saya kira pertanyaan saya saat ini untuk ke depan, format seperti apa yang sudah terpikirkan oleh DPR? Tidak hanya memutus soal kekerabatan saya, tapi persoalan-persoalan real pilkada di daerah yang selama ini terjadi. Ke Bu Siti, saya juga bertanya seperti tadi, Ibu kan sebenarnya sudah melihat hal itu sejak awal, bahwa ekses demokrasi langsung di mana masyarakat belum siap, itu kan yang terjadi ya hampir seperti inilah. Masyarakat memilih bukan karena pilihannya, tapi karena 50.000, karena 20.000, karena sesuatu yang tidak esensi. Dan itu kan, efeknya luar biasa, Bu. Saat ini sudah banyak sekali spanduk yang bahkan dengan satir kami membuka serangan fajar. Ada lagi di kampung yang saya foto pernah, kami menerima amplop. Iya, itu jelas satu kampung. Kami hanya mau memilih yang memberi. Ada juga. Ini kan hancur, Bu. Itu ke Ibu mungkin saran yang terbaik seperti apa? Kalau Pak Burhan, saya setuju dan saya sepakat. Kalau memang tokohnya, elitnya, pucuk pimpinannya ini yang menyebarkan. Kasus yang terjadi, saya ambil contoh misalnya di daerah saya, Kabupaten Bantul. Bupatinya Idam Samawi, 2 kali. PDI nyalonkan yang lain nggak bisa karena dia milih istrinya yang maju. Dan menang, dan sekarang istri tua, besok mau istri muda. Sudah terjadi di perbincangan di masyarakat, gimana nih, dulu suaminya, sekarang istri tua maaf agak sedikit pikun, istri mudanya mau dimajuin. Tapi orang partai di situ, karena teman-teman angkatan saya kan orang partainya dia PDI juga, bingung, kenapa ya dari pusat maunya begitu. Jadi ini sebenarnya bukan dari bawah. Saya setuju dengan Pak Burhan. Dan saya kira maaf, saya selalu, bahkan saya langsung pernah ngomong dengan Ibas, Pak Ibas itu pernah nggak jadi ketua kelas langsung sekjen partai pemenang? Aku kan gede gitu loh. Kenapa? Kalau dia bukan anak SBY nggak mungkin dia sekjen. Saya yakin. Track record ketua OSIS belum pernah, senat belum pernah. Jadi mungkin ada aturan yang harus dipikirkan. Dan itu saya tidak karena nggak suka, bukan. Justru karena saya pernah di istana, saya kenal Pak SBY 5 tahun saya di sana. Ini kan merusak sistem. Nanti bagaimana kalau itu dicontohkan oleh elit kita? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Yang terakhir ini yang ke-6 ini. Anda. Saya Ari dari Seorang Merdeka. Pertanyaan pertama ke Pak Agun, yang berat-berat sudah ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain, Pak. Saya yang ringan-ringan aja. Persyaratan ekstra ketat yang tadi Bapak sampaikan itu jujur saya nggak percaya, Pak. Jadi karena ini jelas akan merugikan partai. Apa mungkin DPR membuat aturan yang akan membuat partai memperkecil peluang partai mencalonkan orangnya, gitu. Jadi nampaknya, kalaupun mungkin Pak Agun mengusulkan, bagaimana dengan partai yang lain? Apakah tidak mendapatkan resistensi dari anggota partai yang lain, gitu? Terus kemudian Pak Burhan, apakah Bapak nanti kalau setelah tidak lagi menjabat atau sebelum berhenti menjabat akan mencalonkan anggota keluarga atau tidak? Karena barangkali orang-orang di sana lebih suka kalau udahlah ini udah terbukti bagus, mungkin keluarganya, anaknya, istrinya mungkin sama aja, bisa melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Dan Ibu, kalau misalnya, apakah ada LIPI atau Ibu pernah melakukan penelitian apakah jumlah dinasti politik atau raja-raja kecil di daerah ini kecenderungannya terus meningkat, berapa persen dan berapa totalnya, dan misalnya itu menjadi suatu fenomena nasional, menggejala secara nasional, apakah nanti juga Indonesia akan menjadi negara dinasti juga? Karena misalnya dengan kultur kekeluargaan gitu kan, memikul dur, mendem keceron gitu, itu juga akan membuat akhirnya menjadi tren begitu. Wah, bagusnya Indonesia dipimpin oleh dinasti aja gitu. Karena mungkin akan lebih stabilitas alasannya orang yang mengagungkan itu kan katanya lebih stabil kalau misalnya orang penerusnya itu masih orangnya sendiri gitu.
Dan kemudian saya jadi ingat ketika dulu Soeharto mengangkat Tutut sebagai Mensos, kemudian Bob Hasan menjadi Menteri Kehutanan dan orang-orang terdekatnya menjadi pejabat atau Bambang menjadi bendara kalau nggak salah. Itu pun juga sudah menimbulkan anti KKN. Isu yang digembar-gemborkan itu KKN. Nah, tapi dengan begitu banyaknya pejabat daerah yang notabene adalah dari partai. Lagi-lagi saya tidak yakin partai akan membuat aturan yang memperlemah kemungkinan partai untuk memenangkan calonnya. Gitu. Jadi bagaimana menurut Ibu, apakah ini akan terus menjadi tren atau stop sampai di sini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena tadi Pak Wi dia minta mau cepat, tapi masih ada 15 menit. Nah, rasanya kalau kita mencoba mengingat Orde Baru, gitu ya, memang fokus kita adalah pada pembangunan. Dinamika politik berhenti. Jadi tidak ada semacam pendulum di mana politik gaduh, gitu ya. Dan seperti yang saat ini kita saksikan itu, karena memang fokus pada pembangunan. Nah, di era reformasi pembangunan senyap. Yang terjadi kegaduhan di trias koruptika. Keliru, trias politika, gitu ya. Jadi kegaduhan terjadi di 3 cabang kekuasaan, luar biasa. Dan siapa yang men-trigger kegaduhan ini, kan gitu. Jangan lupa kita punya sisi multipartai banyak tadi. Jadi sebentar. Itu saya mengawali, lalu iya, karena setelah kita, ya saya meneliti ya, meneliti, dan saya di luar juga meneliti, ikut terlibat di Kementerian Dalam Negeri menyusun ini, ikut mendengarkan bagaimana Komisi 2 memperdebatkan ini, sampai pada satu renungan yang serius gitu ya.